Kisah Presiden Soekarno yang sering minta uang dan ditraktir ajudan dan sopir. Bung Karno tak segan meminta bawahannya untuk mentraktir makanan baik itu ajudan maupun sopir. Soekarno selama hidupnya sebagai presiden nyaris tak pernah pegang uang. Saat Bung Karno berkunjung ke Bandung dan menemui Pingdam Siliwangi Ibrahim Aji, Soekarno tak segan meminta uang kepada Ibrahim Aji untuk sekedar beli sate. Ibrahim Aji adalah Pangdam Siliwangi periode 1960 hingga 1966 yang sangat dipercaya Soekarno. Ceritanya, Bung Karno memiliki langganan seorang tukang sate ayam di suatu sudut jalan Asia Afrika. Setiap singgah di kota Bandung, pastilah dia akan makan di warung sate yang sebenarnya kondisinya sangat sederhana itu. Priyatna Abdurrasid, ex-jaksa agung masih ingat, setiap sesudah maghrib Bung Karno akan keluar. Dengan menumpang jeep dan memakai kaos oblong putih, celana pendek dan sandal, Bung Karno didampingi Brigjen Sabur siap keluyuran. Demikian kisah Priyatna dalam autobiografinya, Dari Cilampeni ke New York, Mengikuti Hati Nurani, disusun oleh Ramadan. Sebelum pergi, kata Priyatna biasanya Bung Karno akan menemui terlebih dahulu Ibrahim Aji di Pakuan. Begitu bertemu perwira tinggi ini, dari dalam jeep Bung Karno tanpa ragu-ragu akan berteriak, "Ji, coba beri aku uang Rp1.000, aku mau makan sate nih." Tanpa banyak bicara, Pak Haji pun akan merogoh saku celananya dan langsung memberikan uang ribuan kepada Bung Karno. Bung Karno termasuk miskin uang. Dan sekedar uang kecil untuk membeli 5 ikat rambutan saja kadang dia meminta dari ajudan atau sopir. Tidak aneh jika semua orang yang ada di dekatnya pada suatu kesempatan sering diminta bayarin jika suatu tempat dia jajan buah-buahan atau makanan yang dia inginkan. Kenang Maulwi Sailan, ex-wakil komandan resimen Cakrabirawa. Karena itulah Tede Pardede, salah seorang pengusaha besar asal Medan masa itu, sama sekali tidak percaya jika Bung Karno pernah korupsi. Menurut pengusaha nasional asal Medan itu, Bung Karno termasuk miskin uang. Pernah saat menjelang kejatuhannya, Soekarno memanggil Pardede. "Hei Pardede, aku butuh duit buat bayar utang dan beli cat." Katanya seperti dikisahkan oleh ex-ajudannya Manggil Martowijojo dalam buku kesaksian tentang Bung Karno 1945 hingga 1967. Diminta begitu oleh presidennya, tanpa banyak bertanya langsung memberikan uang sejumlah 1.000 US dollar. Ketika disodori uang sejumlah itu, Bung Karno justru terkesima. "Apa kurang, Pak?" tanya Pardede. "Wah, banyak amat," jawab Bung Karno dengan polosnya. Salah seorang penulis biografi Maulwi Sailan, penjaga terakhir Bung Karno, melanjutkan dengan kemampuan dan kecerdasan yang multidimensi, Bung Karno dalam kepemimpinannya kerap kali menggunakan cara yang spontanitas dan autentik. Contoh kecil dari aksi unik itu dilakukan Bung Karno suatu kali waktu berkunjung ke Italia, saat iring-iringan mobil tamu negara kepresidenan yang membawa Bung Karno tiba-tiba menepi mendadak di sebuah restoran. Otomatis para pengawal dengan serentak kaget. Ada apa ini? Setelah diketahui kemudian, ternyata Bung Karno ingin makan es krim langsung di negara asalnya, tutur Boni. Selain Kolonel Maulwi Sailan, lingkar dalam Presiden pertama Indonesia diisi Komandan Resimen Cakrabirawa Brigadir Jenderal TNI Sabur, serta ajudan pribadi Kolonel KKO Bambang Wijanarko. Bung Karno merupakan sosok yang ceria, suka menyanyi dan menari, serta ketertarikan Bung Karno terhadap kesenian inilah, maka Resimen Cakrabirawa tak hanya disiapkan untuk pengawalan, tapi juga harus siap sewaktu-waktu bermain musik agar dapat menghibur Presiden. Kisah lain menyangkut Bung Karno yang nyaris tak pernah pegang uang. Kalau mau beli rokok, dia sering minta sama pengawalnya. Sabur, pinjam duit dong beliin rokok," katanya. Disinilah kita bisa bayangkan seorang tokoh besar yang bahkan tidak menaruh gengsi mencolek pengawal untuk memenuhi keinginan pribadinya. Saat dijatuhkan sebagai presiden pun kita tahu beliau tak punya rumah pribadi. Itulah bentuk-bentuk spontanitas Bung Karno yang autentik. Bukan pencitraan, tidak dibikin-bikin, semua sebagaimana adanya. Pungkas penggagas Museum Multatuli dan Festival Seni Multatuli di Lebak ini. Diketahui, Soekarno ditetapkan menjadi Presiden RI pada 18 Agustus 1945, namun ia baru mendapatkan gaji setelah 3 bulan menjabat sebagai Presiden.
Pada saat itu, Soekarno menerima gaji $200 Amerika Serikat, namun kurs dolar saat itu hanya Rp1 per dolar. Sehingga kalau dirupiahkan gaji dan tunjangan Soeharto Rp1.000 per bulan.